Shalom semuanya. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk menghadap Tuhan. Kita memuji Tuhan, kita mau menyembah Tuhan hari ini. Walaupun dengan keterbatasan yang kita miliki sekarang, tapi kita percaya apapun yang terjadi dalam hidup kita, semuanya atas izin Tuhan, dan Tuhan memampukan kita untuk melewati semuanya. Saat ini kita memulaikan ibadah Jumat Agung pada tanggal 10 April 2020 dari rumah masing-masing. Ibadah ini dilayangkan secara live streaming lewat Facebook page JKI Mahanaim Community Church, dan ada sebagian jemaat yang join lewat Zoom call meeting, jadi bisa berinteraksi langsung. Kalau memang terdapat gangguan dalam suara ataupun tampilan layar, bisa ikuti ibadah lewat live Facebook saja. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita yang ada di rumah semuanya. Sebelum kita menghadap Tuhan, mari kita mau berdoa, minta pengampunan dari Tuhan untuk melayani kita untuk memuji menyembah Tuhan saat ini. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Bapa untuk anugerah-Mu dalam hidup kami. Terima kasih untuk penyertaan-Mu Tuhan, sehingga saat ini kami bisa ada sampai sekarang ini semua karena kasih-Mu. Bapa, kami masih sehat sekarang. Kami bisa ada di rumah kami masing-masing sekarang, berkumpul dengan keluarga kami masing-masing. Tuhan, kami bersyukur. Itu semua karena kasih-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini kami memperingati karya besar yang telah Engkau lakukan dalam hidup manusia, Tuhan. Pada waktu 2000 tahun lalu, Tuhan Yesus telah mengorbankan dirinya mati di kayu salib agar kami semua umat manusia diselamatkan, agar kami semua umat manusia diampuni dosanya, sehingga kami bisa layak lagi untuk memanggil Bapa kepada Allah Bapa. Terima kasih Bapa untuk hari ini kami bisa memperingati karya besar Tuhan Yesus tersebut, dan saat ini Tuhan kami memuji menyembah Tuhan, kami beribadah, kami mengharapkan kehadiran-Mu ada di tengah-tengah kami Tuhan, di rumah kami masing-masing. Sebelumnya Bapa, sebelumnya kami juga untuk memuji menyembah-Mu saat ini, kami mohon pengampunan yang berasal daripada-Mu Tuhan Yesus. Ampuni semua dosa dan kesalahan kami yang kami lakukan melawan kehendak-Mu Bapa, lewat pikiran kami, perkataan kami, dan perbuatan kami. Ampuni Tuhan Yesus kalau kami menyakiti sesama kami, menyakiti orang lain, menyakiti orang-orang terdekat kami Bapa, baik secara sengaja Tuhan, karena keegoisan kami masing-masing maupun secara tidak sengaja Bapa. Ampuni kami, layakkan kami Tuhan Yesus, layakkan kami untuk menaikkan pujian penyembahan kami kepadamu, layakkan kami untuk menaikkan ucapan syukur lewat korban mesbah pujian Tuhan pada saat ini Bapa, sehingga pujian penyembahan kami, ibadah kami Tuhan, ibadah gereja JKMCC pada hari ini Bapa, bisa menjadi persembahan yang berbau harum di hadapan-Mu Tuhan, dan Engkau disenangkan lewat ibadah kami. Terima kasih Bapa dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami minta ampun dan kami percaya saat ini Bapa, kami telah mengaku dosa, kami telah minta ampun dan Engkau telah mengampuni dosa dan kesalahan kami. Engkau telah melayakkan kami untuk masuk hadirat-Mu saat ini Bapa. Engkau telah melayakkan kami untuk masuk ruang Maha Kudus-Mu Tuhan saat ini untuk memuji menyembah-Mu. Terima kasih Bapa, kami juga berdoa Tuhan, ibadah ini Bapa, kiranya Engkau berkati, Engkau urapi Tuhan. Engkau tutup bungkus kami dengan kuasa Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus. Kami yang ada di tempat ini maupun seluruh jemaat JKMCC yang ada di rumah, maupun siapapun yang menyaksikan ibadah ini Tuhan, Engkau lindungi dengan kuasa darah-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Saat ini Bapa, dari rumah kami masing-masing kami bersatu hati Tuhan, kami menolak segala kuasa kegelapan yang akan berniat jahat untuk mengganggu ibadah kami pada saat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Yang berkuasa di ibadah kami hari ini hanya kuasa Roh Kudus, hanya Tuhan Yesus saja. Terima kasih Bapa, kami percaya perlindungan-Mu sempurna atas kami. Kami siap memuji menyembah-Mu Bapa, kami siap memuji menyembah-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita angkat pujian bersama-sama yang telah saya share tadi di grup. Kita siapkan hati untuk memuji menyembah Tuhan saat ini. Dapat aku miliki
dan bangkit untuk menebus dosa kita adalah Tuhan yang sama yang akan tetap menyelamatkan kita melewati semua ini. Bapak Ibu, mari kita memuji menyembah Tuhan. Kita tetap bersyukur untuk semua apa yang Tuhan lakukan dalam hidup kita. Karena di saat kita bersyukur, di saat kita tetap bersuka cita, kekuatan yang dahsyat yang berasal dari Tuhan akan menjadi milik kita. Haleluya Yesus, kami memuji-Mu, kami menyembah-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami bersyukur Tuhan, apapun keadaan kami Bapa, kami tetap bersyukur karena kami tahu Kau bersama dengan kami. Oh haleluya, 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 haleluya Tuhan. Terima kasih melihat semua rencana-Mu Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku, walau ku tak dapat berharap, ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku. Namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku, namun hatiku tetap Yesus. Namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku, namun hatiku tetap Tuhan. Hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Ya Bapa, kami bersyukur. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami tetap berharap padamu Tuhan. Walaupun situasi sekarang Tuhan membuat kami tidak bisa berharap, tapi kami tetap memandang Engkau Bapa. Kami hanya mau memandang Engkau Yesus. Semua telah Engkau selesaikan di atas kayu salib. Oleh karena itu Bapa, kami percaya setiap masalah yang terjadi sekarang itu sudah diselesaikan oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib. Terima kasih Bapa untuk pengorbanan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pengorbanan-Mu. Bapa sangat mengasihi kami sehingga Engkau mengirimkan Engkau sebagai anaknya untuk mati di atas kayu salib, agar kami masih bisa layak memanggil Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Walaupun situasi sekeliling kami membuat kami tidak bisa berharap, tapi saat ini Tuhan, kami percaya, kami mengimani bahwa kami punya Tuhan Yesus, pengharapan kami satu-satunya, penolong kami satu-satunya, penghibur kami satu-satunya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur untuk hari ini. Saat ini Bapa, kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kelayakan kami sudah dikuatkan dalam pujian penyembahan. Hati kami telah digemburkan kembali oleh pujian penyembahan yang telah kami naikkan. Kami percaya benih akan ditabur lewat firman-Mu pada saat ini Tuhan, akan tertanam baik dalam hati kami, sehingga ini akan bisa menguatkan kami untuk menjalani kehidupan kami setiap hari. Terima kasih Bapa, Engkau urapi Pak Gembala yang akan membawakan firman saat ini. Kuasa Roh Kudus-Mu melingkupinya saat ini di dalam nama Tuhan Yesus.
Sehingga setiap kata kalimat yang keluar dari mulutnya adalah berasal daripada-Mu Bapa, yang akan menguatkan kami, menghibur kami, bahkan menegur kami Tuhan di saat kami salah. Terima kasih Tuhan Yesus. Satu hal yang kami percaya, Bapa sangat mengasihi kami. Tuhan Yesus sayang sama kami, sehingga kami bisa berada seperti sekarang. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Segala pujian, kemuliaan, hormat hanya bagi-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Mari kita tunduk kepala lagi. Bapak bersyukur kalau hari ini kurang lebih 2020 tahun yang lalu Kau menebus kami. Kau tersalib, dipakukan di kayu salib, dan dianggap sebagai orang yang terkutuk. Kau menanggung semua ganjaran yang menghasilkan keselamatan bagi kami. Bahkan Kau ditinggalkan oleh Bapa di sorga. Tapi tetap Engkau mengampuni kami. Setiap jemaat-Mu yang saat ini ada melihat, atau orang siapapun yang melihat melalui channel kami di Facebook ataupun secara online via Zoom, bahwa kami semua, bahwa jiwa kami, bahwa roh kami kepada 2000 tahun yang lalu ke Bukit Golgota, di mana Engkau meminum anggur asam buat kami sebagai pengudusan untuk kami, di mana kami boleh melihat Engkau mengatakan sudah selesai buat kami. Terima kasih Tuhan untuk pengorbanan. Oleh sebab itu hari ini ajar kami untuk mengerti lebih dalam lagi mengapa Engkau mengatakan sudah selesai buat kami, supaya hidup kami ini, kami pun selesai dengan diri kami, dan kami pun selesai dengan Tuhan. Urapi setiap jemaat yang melihat acara ini Tuhan. Berkati mereka, beri mereka hikmat untuk mengerti kebenaran firman-Mu, supaya ketika mereka mengerti, mereka juga dimerdekakan. Ketika mereka mengerti, iman mereka dibangun, dibangkitkan. Dan ketika iman mereka itu bangkit, mereka jadi pelaku-pelaku firman-Mu. Dan urapi hamba-Mu yang gak ada apa-apanya ini, dari ujung kepala sampai ujung kaki. Hamba jauh dari sempurna, tapi biarlah kesempurnaan firman itu menguasai hamba-Mu. Setiap kata, setiap kalimat yang hendak dipilihnya untuk diucapkan, kiranya Roh Kudus mengambil alih, sehingga apa yang keluar dari mulut lidah bibir hamba-Mu ini tepat seperti yang Kau mau. Kami siap dengar firman-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, bersyukur, dan terima firman Tuhan. Yang diberkati sama-sama katakan amin. Shalom semuanya. Selamat pagi. Ya, selamat hari Jumat Agung, memperingati kematian Tuhan Yesus Kristus di kayu salib. Pada jam ini, kira-kira jam 11, Yesus lagi jalan di Via Dolorosa. 2000 tahun yang lalu, ya pada jam ini, ya kalau dengan waktu Israel ada perbedaan sekian jam, tapi kalau kita ikutin jam Indonesia, pada jam ini Yesus lagi diseret-seret, lagi memikul kayu salib. Dia jatuh sekian kali di jalan Via Dolorosa. Nah, jalan Via Dolorosa itu bukan jalan yang rata saja Bapak Ibu, tapi jalan itu nanjak.
Ya, jalan itu agak menanjak pelan gitu. Menanjak, tidak terlalu curam. Hanya saja kalau jalan yang tidak curam itu begitu panjangnya, sekian kilo begitu. Karena itu adanya di luar tembok kota Yerusalem, itu lelah sekali. Terlebih dalam keadaan yang luka parah, jatuh sekian kali ketiban salib, ya, itu lumayan. Ya, bukan lumayan lagi, capek sekali. Nah, jam 11 seperti ini, Yesus mengalami itu. Nanti tepat jam 12, Yesus disalib. Yesus disalib, menderita semuanya, dan nanti jam 3 dia menyerahkan nyawanya kepada Bapa. Nah, hari ini, pagi ini saya mau menyampaikan firman Tuhan dengan judul Yesus berkata sudah selesai. Mari sama-sama kita buka Yohanes 19 ayat 30. Yohanes 19 ayat 30. Yohanes 19 ayat 30, demikian firman Tuhan. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Satu ayat yang mengatakan hal yang sederhana, tetapi sangat bermakna. Nah, kalimat Yesus yang mengatakan sudah selesai itu dalam bahasa aslinya dikatakan dengan bahasa tetelestai. Nah, tetelestai ini kalau ditransliterasi ke bahasa Indonesia artinya adalah komplit, tersimpulkan, dilepaskan dari hutang, ya, mengakhiri sesuatu, atau menyatakan bahwa sesuatu itu sudah terbayar lunas. Begitu. Nah, di kayu salib Yesus menjadi pengganti kita untuk menerima akibat dari pelanggaran terhadap hukum Allah yang dilakukan oleh manusia semenjak zaman Adam sampai kepada zamannya, yaitu zaman di mana Tuhan Yesus di kayu salib 2000 tahun lalu, sampai kepada zaman kita hidup sekarang dan sampai nanti akhir zaman. Ya. Jadi Anda bayangkan kalau Anda menanggung kesalahan orang lain, satu orang saja, bagaimana rasanya? Anda nggak pernah berbuat salah, tapi Anda menanggung kesalahan orang lain, satu orang aja. Nah, Yesus menanggung kesalahan seluruh umat manusia sejak pertama diciptakan. Ya. Kalau kita mengingat di Taman Getsemani, Yesus berdoa, ya kan? Kedagingannya berbicara karena pada waktu itu dia sudah melepaskan kemuliaan kealahannya dan menjadi manusia. Ya. Kedagingannya mulai mengganggu dirinya. Dia mengatakan, Bapak kalau boleh cawan ini lalu daripada. Kenapa Yesus mengalami itu? Karena Yesus manusia. Pada waktu itu dia harus mengalami gimana rasanya digoda oleh kedagingan dirinya sendiri. Tetapi melalui penundukan dirinya, dia mengatakan kalau boleh cawan inilah daripadaku, tetapi jangan kehendakku yang jadi, tetapi kehendakmu. Sekalipun dia punya keinginan, tapi dia menundukkan keinginan atau kehendak bebasnya itu di bawah keinginan Bapa. Dan standar kita ini begini. Standar kita ini begini. Jadi mengikuti perintah Tuhan itu bukan karena waktunya nyaman. Saya sering bilang, beriman itu bukan waktu keadaan baik. Beriman itu waktu keadaannya nggak baik, gitu ya. Bersyukur itu bukan waktu keadaan tenang-tenang saja, semua lengkap, semua tersedia. Bersyukur itu waktu kapan? Waktu kita lagi membutuhkan semuanya ini. Bersyukur itu waktu nggak bisa bayar listrik. Bersyukur itu waktu nggak bisa bayar cicilan. Bersyukur itu waktu
Waktu setiap keadaan itu menghimpit kita. Nah, di situ kita harus bersyukur. Gitu. Mengampuni itu bukan waktu dengar khotbah, oh mengampuni betapa indahnya berkat pengampunan. No, mengampuni itu waktu engkau disakiti. Ya. Nah, Yesus menanggung semuanya. Alkitab katakan pada waktu kapan? Pada waktu manusia selesai berbuat dosa? Enggak. Alkitab bilang Yesus menanggung dosa kita di kayu salib pada waktu kita masih berdosa. Jadi waktu kita lagi lakukan dosa, Yesus sudah tanggung itu. Dan ini bukan perkara gampang. Makanya kita nih anak-anak Tuhan, kalau kita mengeluh sama hidup kita, mengeluh, kerjaan saya begini aja, dan mulai membanding-bandingkan dengan orang lain. Bapak ibu enak, kerjanya gaji gede. Atau membandingkan, gereja gua begini-begini aja, bandingkan sama gereja yang gede-gede, yang hebat-hebat. Pendeta gua begini begitu, bandingkan sama pendeta lain. Anda gak akan pernah ketemu sebuah gereja yang sempurna. Gak ada. Anda gak akan pernah bertemu dengan gembala yang sempurna. Gak ada. Tapi Anda akan banyak bertemu dengan gereja yang berusaha sempurna dan gembala yang berusaha sempurna. Tapi kalau sudah sempurna ada. Yang sempurna cuma Yesus. Kalau Anda mau bertemu dengan gembala atau gereja yang sempurna, mati dulu. Nanti Anda ketemu. Namanya Yesus. Ya. Nah, di dalam Yesaya 53, Nabi Yesaya menyiratkan hukuman yang luar biasa berat yang ditimpakan kepada Yesus demi keselamatan kita. Yesaya mengatakan, padanya rupa pun tidak ada sehingga kita tertarik. Nah, dalam bahasa Ibrani-nya, kalimat itu menyatakan begini. Kurang lebih menyatakan seperti ini. Kalau kita lihat Yesus sudah dalam waktu di kayu salib, itu kitabnya tuh gitu loh. Paham ya maksudnya? Kita tuh buang muka. Saking apa? Saking jijiknya ngelihat Yesus. Nah, kalau Anda melihat gambar-gambar Yesus di kayu salib, Yesus di situ dipakaikan seperti kain sebagai celananya gitu ya. Betul ya? Seperti kain membungkus kemaluannya begitu. Nah, tapi yang Alkitab katakan nggak begitu. Di salah satu Injil dikatakan bahwa lalu perempuan berdiri jauh-jauh sambil melihat peristiwa itu. Nah, perlu Bapak Ibu tahu, Golgota atau Bukit Tengkorak itu berada dulu 2000 tahun yang lalu berada di luar tembok. Nah, di luar tembok pertahanan kota Yerusalem itu, ya, di situ ada pintu, ya, tempat keluar masuk orang ke dalam dan keluar kota. Nah, Yesus disalib Golgota itu posisinya tepat di depan pintu itu. Sekarang di bawah bukit Golgota jadi terminal bus. Karena orang Yahudi kan tidak menghargai itu gitu, ya. Jadi ini bukitnya, orang keluar lalu lalang begitu, orang bisa lihat yang disalib. Dan perempuan, Alkitab katakan perempuan berdiri jauh-jauh. Nah, pertanyaannya kenapa perempuan harus berdiri jauh-jauh? Di dalam firman Tuhan, dalam Alkitab katakan hanya 2 orang perempuan yang berdiri, yang duduk dekat Yesus, dekat salib Yesus, yaitu Maria ibu Yesus dan Maria Magdalena, mantan pelacur. Ibu Yesus melihat anaknya telanjang, wajar aja, nggak masalah. Dan kenapa Maria Magdalena bisa tahan melihat orang telanjang begitu? Ya, dia mantan pelacur. Tapi wanita-wanita yang lain yang melihat peristiwa itu, dia berdiri jauh-jauh. Kenapa? Karena Yesus telanjang. Dan hukuman, kalau saya baca dalam sejarah, bagaimana orang Romawi melakukan hukuman penyaliban itu benar-benar telanjang. Karena melambang kutuk.
Dan orang yang disalibkan kalau menurut hukum Romawi adalah orang yang benar-benar penjahat, yang seperti pembunuh berdarah dingin, pembunuh berantai, pemerkosa itu. Benar-benar orang-orang yang dihukumnya itu hukuman paling tinggi lah, kasar kata. Dan bagi orang Yahudi, orang yang sampai dihukum salib itu orang yang dikutuk Tuhan. Karena pada dasarnya mungkin mereka beranggapan bahwa Tuhan sebenarnya nggak sekejam itu, tapi karena lu jahat dihukumi sampai kayak gitu, sehingga Tuhan timpakan kutuk kepada orang itu. Dan Yesus ada di sana. Dilihatin orang lalu lalang, lo bisa bayangkan ya, kalau Anda sedang ganti baju di kamar, kemudian kamar Anda terbuka, ada tamu di situ, dan tamu itu melongok ke dalam, taruhlah Anda nggak kelihatan sebenarnya, tapi Anda udah merasa malu. Jadi bayangkan seorang dengan telanjang, udah dipukulin habis-habisan, berdarah-darah nggak karuan, dan semua orang satu kota lihat dia. Bisa bayangin ya? Jadi secara jasmani dan psikologis Yesus disiksa, bahkan rohnya pun tersiksa. Nah, apa yang menjadi kerugian bagi manusia? Sakit, penyakit, kutuk, dan segala macam ya, itu ditanggung Kristus agar semua berkat sorga jadi bagian kita. Jadi apa yang buruk, apa yang jahat, apa yang gak baik, apa yang tidak menyenangkan, itu ditanggung Yesus. Supaya apa yang berkenan, apa yang manis didengar, apa yang pantas, apa yang mulia, apa yang suci, yang sorga bisa sediakan, itu jadi bagian kita. Nah, saya juga merasa bahwa ya di tengah pandemi COVID-19 ini ya, dikatakan, kalau saya lihat di Alkitab gitu ya, saya renungkan, sebagai seorang manusia, Yesus adalah manusia yang paling sehat yang pernah hidup di bumi. Kenapa saya katakan demikian? Karena membutuhkan waktu 3 jam untuk Yesus mati di kayu salib. Nah, Yesus mati di kayu salib itu kan bukan sebelumnya nggak menderita. Sebelumnya sudah menderita dari semenjak dini hari, sekitar jam 2, jam 3 pagi, Yesus sudah ditangkap. Yesus sudah disesah dipukulin. Ya. Yesus dibawa di penjara di rumahnya Pontius Pilatus. Ya. Saya udah lihat rumahnya. Itu dia penjaranya di bawah sekali begitu. Hanya ada satu celah udara di sana. Itu gelap, nggak ada lampu. Dan sekarang udah modern, tempatnya udah meskipun sudah di bagian tanahnya itu sudah dibagusin begitu ya. Bayangkan zaman dulu. Nah, Yesus di sana semalaman dengan keadaan luka-luka. Paginya dia diseret-seret, dipingpong dari tempat Pilatus ke tempat Raja Herodes, balikin lagi ke Pilatus. Ya kan? Dari tempat Imam Agung ke Pilatus ke Herodes balik lagi ke Pilatus. Diseret-seret. Sampai akhirnya Pilatus memutuskan bahwa karena tuntutan orang Yahudi, tuntutan imam-imam besar, memutuskan bahwa dia harus dihukum cambuk 40+1 kali cambukan. Jadi 39 cambukan. Dan setiap cambukan itu menggenapi Mazmur 22 kalau Bapak Ibu boleh baca. Itu dikatakan anjing-anjing mengurumuni aku dan aku dapat menghitung tulang rusuk. Kenapa? Karena ini kulit yang di rusuknya ini sudah tertarik, lepas semua. Karena cambukan yang lu tahu ya, saya nggak usah ceritakan lagi. Cambuknya itu ada seperti bola-bola begitu, bola besi, ada kail-kailnya. Jadi kalau nancep dia harus tarik. Dengan kondisi yang seperti itu Bapak Ibu, belum lagi dimahkotai duri,
Durinya bukan kayak duri mawar ya. Durinya tuh duri semak belukar, dan Bapak Ibu belum pernah lihat tuh kalau pernah lihat semak belukar di Israel. Durinya tuh sepanjang-panjang jari. Jadi Bapak Ibu bisa bayangkan, kepala kita ini kan ada kulit luar dan ada tengkorak. Ya. Kemudian dipasangkan duri itu di kepala, dan setelah itu dipukul sama bulu itu bambu gitu ya. Dihantam, dan itu nancap semua ke dalam. Tapi darah tidak keluar seperti orang dibacok gitu ya, enggak. Kalau orang dibacok kan darahnya muncrat begitu. Dia enggak. Darahnya itu keluar sedikit, tapi menghasilkan rasa sakit yang luar biasa karena darah nggak keluar. Jadi kepala Yesus tuh kalau dia di sisi medis, kepala Yesus bengkak. Kepalanya mulai membiru, ungu, hitam begitu, karena darah nggak keluar. Dan dalam udah begitu dia diseret-seret suruh bawa kayu salib dengan jalan yang cukup panjang, naik ke bukit, habis itu langsung dipaku tangan dan kakinya. Memakunya pun di sela-sela tulang ini, bukan di telapak ya, di sela-sela tulang pergelangan tangan ini. Di sini penuh dengan urat-urat. Kalau ini ditusuk, tembus, ya. Urat-urat sini kejang semua, tapi darah hanya keluar sedikit. Dan ketika dikeluar sedikit dalam kondisi menggantung pun tidak lurus, kakinya pun dipaku dalam posisi yang miring begitu. Untuk nafas pun susah, tapi harus bernafas. Nah, dalam menanggung hukuman sedemikian rupa, dia masih bisa bertahan 3 jam. Orang sehat manapun yang pernah hidup di bumi mungkin saya rasa nggak tahan. Nggak akan sampai. Waktu disesak pun, dicambukin pun mungkin udah mati kali, karena nggak bisa tahan rasa sakit. Apalagi udah sampai di kayu salib, nggak ada yang bisa nanggung. Begitu. Kalau Anda pernah melihat video film Passion of the Christ, penjahat di kanan kirinya itu tidak dilukai seperti mereka melukai Yesus. Ya mereka hanya disalibkan gitu aja. Itu pun sudah penderitaan luar biasa. Dan kalau Yesus menanggung itu semua, bagaimana sikap kita seharusnya? Nah, saya ingin membahas sedikit mengenai apa yang Yesus selesaikan bagi kita di kayu salib. Nah, saya pelajari dalam Alkitab, ada banyak karya yang Tuhan buat di kayu salib, tapi ini yang paling yang menurut saya paling utama. Itu sedikitnya ada 3 karya besar yang Tuhan lakukan. Yang pertama, Yohanes 19 ayat 28. Yohanes 19 ayat 28. Dikatakan demikian, sesudah itu karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu sudah selesai, berkatalah ia supaya genaplah apa yang tertulis dalam kitab suci, aku haus. Nah, kalau Anda lihat ayat 29-nya, di situ ada satu bekas penuh anggur asap. Maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Dan ayat acuan kita tadi mengatakan Yesus meminum anggur asam itu. Artinya, kalau Anda tahu bunga karang, pernah lihat bunga karang kalau Anda ke laut, ke pantai begitu ya, ada bunga-bunga di pinggir-pinggir yang warna agak kuning kehijauan. Itu yang namanya bunga karang. Itu biasanya tumbuh di karang-karang begitu. Nah, itu diambil, dipintal, dijadikan satu, dan yang Anda lihat sekarang dasar untuk pembuatan spons cuci piring itu dari sana. Ya. Nah, saya pun masih melihat kadang-kadang ibu-ibu zaman dulu kalau mau membersihkan sesuatu,
itu meminta bunga karang. Biasanya buat botol. Ya, buat botol biar bisa ujungnya itu ya bisa membersihkan dalam botol. Nah, dalam zaman Yesus, bunga karang ada beberapa kegunaan. Kalau di bait Allah, kegunaan bunga karang itu adalah untuk membersihkan yang najis. Jadi misalnya di pelataran itu ada bejana pembasuhan namanya. Nah, bejana pembasuhan itu untuk membasuh orang yang habis motong domba, darahnya kemana-mana, kena lemak, kena apa, itu harus cuci tangan. Begitu, harus membersihkan diri. Dan setelah membersihkan diri menggunakan itu spons supaya bersih, benar-benar bersih. Begitu ya, menggunakan spons. Nah, dan juga bunga karang ini digunakan untuk mentahirkan domba. Kalau domba mau dipersembahkan, dia dimandiin dulu, dipakein bunga karang itu, dibersihkan benar-benar bersih. Begitu ya, sampai benar-benar bersih. Nah, kalau untuk orang Romawi, setiap tentara Romawi membawa bunga karang. Ya. Gunanya buat apa? Cebok. Gunanya buat cebok. Tahu ya, buat cebok ya. Kalau orang buat buang air besar, membersihkannya ya pakai ini. Nah, dalam kasus Yesus, bunga karang yang dipergunakan adalah bukan bunga karang yang di bait Allah, tapi bunga karang yang dipergunakan oleh tentara Romawi untuk cebok. Dan anggur asam ini adalah anggur yang udah apa ya? Yang dikatakan anggur yang rusak kayak itu. Dan anggur rusak kalau dikasih minum ke orang itu adalah lambang penghinaan. Lambang penghinaan. Begitu. Makanya di pesta, di perkawinan di Kana, kepala pesta bilang, kau menyediakan anggur yang baik dari awal sampai akhir. Biasanya orang menyediakan anggur yang baik pertama, sudah orang agak mabuk, baru anggur yang kurang baik, ya kan? Tapi anggur yang anggur yang sudah asam itu anggur yang sudah rusak. Dan orang kalau sampai dikasih gituan itu penghinaan buat orang itu. Karena setiap orang di Israel bisa mampu membeli anggur yang baik. Begitu. Nah, Yesus meminum anggur asam itu. Artinya apa? Yesus menanggung semua yang najis, semua yang kotor, ya, semua yang merupakan hinaan terhadap kita itu ditanggung. Dan tidak hanya itu, kita biasa katakan begini, bapak-bapak yang memakan buah asam, anak-anak yang sakit giginya. Artinya apa? Bapak yang bikin anak yang giginya ngilu. Itu adalah seperti kutu keturunan. Kutu keturunan itu kurang lebih begini. Ketika Anda sudah melakukan dosa dan Anda minta ampun, Anda selesai. Tapi karena kutuk itu belum selesai, begitu ya, belum diputuskan mata rantainya, kutuk itu akan terus menghantui hidup saudara dan anak-anak. Kalau misalnya, sorry itu saya, kita punya orang tua nih pejinah begitu misalnya, itu biasanya umumnya anaknya pun akan berzina juga, dan dari anaknya akan berzina juga, cucu cicitnya akan pernah dia berzina juga, sampai mata rantai itu putus. Dan Yesus ketika menerima anggur asam ini, dia sedang memutuskan kutuk keturunan. Dan yang pertama, karya pertama Kristus mematahkan kutuk keturunan supaya apa? Supaya genap apa yang dikatakannya kepada perempuan yang berzina itu. Pergilah dan jangan buat dosa lagi. Supaya genap ketika kita minta ampun sama Tuhan, kita dimampukan untuk hidup di dalam pertobatan dan tidak terbelenggu oleh dosa yang sama yang mungkin nenek moyang kita, orang tua kita lakukan. Anggur asam ini yang Yesus terima, ini mentahirkan kita dari kenajisan, dari kutuk
dan membasuh kita dari semua hal yang mengotori hidup kita. Pada waktu Yesus meminum anggur asam itu, Dia sedang memberikan kekudusannya kepada kita secara cuma-cuma. Biar aku yang jadi kutuk, biar aku yang jadi najis, supaya kamu jadi tahir, supaya kamu jadi baik, supaya kamu punya kehormatan. Lalu yang kedua, coba kita buka 2 Korintus 5 ayat 19. 2 Korintus 5 ayat 19. 2 Korintus 5 ayat 19. Dikatakan demikian, sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya, ya. Jadi Bapa mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus, dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita perdamaian itu kepada kami, ya. Mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran. Pelanggaran siapa? Pelanggaran kita. Jadi yang kedua, karya yang kedua adalah menyelesaikan perseteruan manusia dengan Bapa. Semenjak manusia pertama jatuh dalam dosa, itu Adam dan Hawa, Tuhan mengusir mereka dari hadapan. Tuhan mengusir Adam dan Hawa keluar dari taman Eden. Dan semenjak saat itu manusia gak bisa ketemu Tuhan. Ada batasan-batasan tertentu, ada standar-standar tertentu bagaimana manusia mau menemui Tuhan. Selain itu Tuhan juga menempatkan kutuk dalam hidup manusia karena pelanggaran yang mereka lakukan. Tuhan yang mengutuk. Mengutuknya gimana? Yang perempuan, kalau engkau mengandung, ya, suamimu akan berakhir kepadamu, dan kalau engkau mengandung, engkau mau melahirkan, engkau akan merasakan sakit bersalin yang luar biasa. Ya mungkin zaman itu seandainya Adam dan Hawa tidak buat dosa, melahirkannya brojol-brojol aja gitu, nggak sakit gitu kan. Karena kutuknya kan mengalami sakit, dan mungkin sakit tapi nggak sesakit seperti orang melahirkan pada umumnya. Adam dikutuk sebagai apa? Karena engkau mendengarkan istrimu dan tidak taat perintahku, maka engkau akan mencari roti makananmu dengan susah payah. Kau akan kerja keras, kau nanam yang harusnya cepat tumbuh. Mungkin zaman dulu orang nanam tuh, ya kan, pergi ke toilet sebentar, balik lagi udah tumbuh dan buahnya gitu. Tapi zaman Adam itu jadi susah. Dia harus mengolah tanahnya. Dulu nggak perlu diolah atau apapun yang ditabur, tumbuh langsung. Dan Adam laki-laki kena kutuk kerja keras. Ya. Makanya sebenarnya emang Alkitab berkata, barang siapa tidak bekerja jangan berharap dia akan makan. Ini benar. Tapi di situ nggak pernah dikatakan untuk bekerja keras. Kalau kau bekerja keras, coba tilik lagi hidup. Tilik lagi, ya sejauh mana engkau telah bergeser dari dari Tuhan. Bekerja harusnya apa? Ketika engkau bekerja harusnya engkau menikmati, bukan jadi beban. Saya bekerja sebagai hamba Tuhan, saya pendeta. Saya menikmati jadi hamba Tuhan. Saya gak pernah mengoyo dengan berusaha mendapatkan banyak jadwal khotbah. Bahkan saya membatasi diri, dulu pernah diundang sampai satu hari itu 4 kali khotbah di gereja-gereja besar. Sekarang saya udah gak mau, maksimal 3 kali.
Kenapa? Karena bukan uangnya yang saya cari. Bapak Ibu kalau khotbah 4 kali, ya, ntar berasa capeknya luar biasa. Ini saya sehabis khotbah begini, berdiri sekian lama ini, atau saya biasa khotbah di gereja berdiri, badan saya itu lelah sekali. Itu 1 kali. Kecuali pendeta-pendeta yang kejar tayang. Ya maaf ya Pak Pendeta, kalau kejar tayang. Kalau kejar tayang dia nggak kenal lelah itu. Yang penting kantongnya tebal. Dan saya menikmati pekerjaan ini sebagai hal yang mulia, sebagai hal yang apa ya? Yang mungkin Tuhan tentukan bagi saya semenjak saya lahir. Karena semenjak kecil cita-cita saya tidak pernah ganti, pengen jadi pendeta. Ya. Jadi saya menikmati, dan apapun pekerjaan Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, harusnya Anda menikmati pekerjaan itu sebagai anugerah Tuhan yang bisa mendatangkan berkat buat Anda, bukan jadi beban. Jadi kita berhentilah ngomong, lu enak jadi manajer, lu enak lu udah jadi bos, punya anak buah gaji gede. Setiap orang bisa sampai ke sana ada perjuangannya, kecuali dia anak yang punya perusahaan. Kalau dia anak yang punya perusahaan, nggak usah ngomong. Dia jujur ya, sehebat-hebatnya anak orang yang punya perusahaan, kita lebih hebat. Kenapa? Karena kita anak yang punya alam semesta. Lah ya gitu aja. Jadi kalau Anda dihina sama bos, direndahkan sama bos, lu tinggal bilang aja lu nggak tahu aja gua siapa, gitu aja. Jadi Anda bisa menikmati pekerjaanmu. Ya kan? Nah, Allah menempatkan kutuk dalam hidup manusia karena pelanggaran yang mereka lakukan. Bayangkan, ketika Anda harus bermusuhan dengan seorang raja, apa yang Anda lakukan? Apa yang Anda lakukan ketika Anda bermusuhan sama Pak Jokowi? Kira-kira apa yang Anda akan lakukan? Ya, sedangkan Anda tidak punya sumber daya apapun untuk melawan. Anda bermusuhan dengan orang yang sangat berkuasa. Mungkin hari ini Anda hanya bisa belum sempat menikmati kopi pagi Anda sudah selesai. Ya kan? Nah pada waktu itu Tuhan marah sama manusia. Tuhan kecewa sama manusia. Ya. Nah, lalu bagaimana? Tapi dari awal ya, ketika Tuhan marah, ketika Tuhan kecewa sama manusia karena Adam dan Hawa berbuat dosa, di saat yang sama Tuhan sudah merancangkan penebusan. Ada 2 hal yang Tuhan lakukan yang benar-benar sangat spesifik menurut saya yang dilakukannya kepada Adam. Yang pertama waktu dia mengatakan begini, keturunanmu akan meremukkan tumitnya dan keturunannya akan meremukkan kepalamu. Itu 1. Ya. Artinya apa? Keturunan si Hawa ini atau keturunan Adam dan Hawa ini, yaitu manusia Yesus Kristus akan meremukkan kepala si iblis. Dan yang kedua adalah yang Tuhan lakukan setelah mereka semua, Tuhan mengatakan itu semua, Tuhan memberikan mereka pakaian dari apa? Dari kulit binatang kan? Ya kan? Dari kulit binatang. Kita Kejadian catat begitu, jadi kulit binatang. Nah, saya mau tanya, kalau binatang kulitnya diambil, binatangnya mati nggak? Ada darah nggak yang tercurah? Ada. Apa binatang itu? Coba Anda ambil seekor binatang, ya, ambil seekor binatang, terus Anda elus-elus, binatang itu ngomong begini, misal ya, ngomong begini, ini Pak, ambil aja kulit saya siap mati. Enggak kan? Binatang itu kau harus tangkap, kau bunuh dulu, darahnya tercurah, baru kau bisa kuliti. Kalau nggak dia melawan. Nah Yesus dan Bapa waktu itu sudah melakukan pengorbanan itu. Ada darah yang menutupi tubuh Adam dan Hawa.
untuk sementara. Sehingga apa? Kemuliaan Tuhan tidak menghanguskan dia. Tuhan sudah merencanakan keselamatan, harus ada tebusan darah. Tapi itu terus dilakukan sepanjang sebelum ada bangsa Israel, sampai ada bangsa Israel, setelah ada Musa, semua sampai zaman Yesus itu masih dilakukan. Bahwa ketika ada orang bersalah, berdosa, dia harus mengorbankan anak domba, ya, yang nggak ada cacat, nggak ada celahnya, supaya dosanya diampuni. Ada darah yang harus dicurahkan. Nah, amarah sang raja ini, yang tadi saya bilang kalau Anda berurusan dengan seorang raja bagaimana? Amarah raja. Kalau kita suka nonton film-film kolosal begitu ya, siapa yang bisa menghentikan amarah raja? Siapa yang bisa menghentikan? Cuma satu, kerabat dekat. Kerabat dekat. Dan kerabat dekat Bapa hanya Yesus. Kerabat dekat Bapa hanya Yesus. Tapi tidak hanya sekarang, ayolah Pak, janganlah Pak, nggak bisa begitu. Ada yang harus dikorbankan. Apa? Yang layak tebus mereka adalah yang bisa memenuhi standar hukum saya adalah orang-orang di sekeliling saya. Benar kan? Kalau orang-orang terdekat itu nggak bisa memenuhi standar, susah. Contoh, yang tahan bau keringetmu siapa? Halo? Yang tahan bau keringat bapak ibu siapa? Pasanganmu kan? Benar enggak? Pasanganmu. Kalau orang lain gak tahan itu, pingsan. Tapi pasanganmu tahan, kenapa? Ya itu standar tubuhmu ya seperti itu, dan dia terima apa adanya. Gitu loh. Ngerti. Siapa yang bertahan kalau kau lagi marah-marah? Pasanganmu. Sekalipun dia bobot setengah mati tetap bertahan aja. Kenapa bisa begitu? Karena dia menerimamu apa adanya, adamu ya begitu. Dia tahu standarmu marah tuh sampai mana, dia tahu. Nah, yang tahu standar amarah, standar hukum Bapak adalah anaknya sendiri. Anaknya sendiri, aturan di rumah itu diterapkan seperti apa oleh orang tuanya, ya yang paling tahu anak. Papa nggak suka ini, papa nggak senang ini, papa senangnya ini, itu tahu yang paling tahu siapa? Orang terdekat. Dan ketika Yesus harus mengorbankan dirinya, bukan cuma sekedar sudahlah Pak ampuni mereka, nggak cuma sekedar begitu. Yesus berkata, Bapak ampuni mereka, aku yang tanggung hukuman standar hukummu untuk mereka. Dan jangan berpikir Bapak itu tidak berat hati. Bapak itu sangat terpaksa memberikan Kristus. Kalau mau dilihat dari hati seorang Bapak ya, sangat terpaksa. Tapi mau nggak mau. Bahkan dari Yesus sendiri, Taman Getsemani bilang, Bapak kalau engkau menghendaki, kiranya cawan ini lalu daripada. Ini nggak gampang. Pertukaran ini nggak mudah. Nah, dosa itu dilakukan di dalam daging Bapak Ibu, di dalam tubuh kita ini. Tuhan sangat mengasihi kita. Tapi di satu sisi pun Tuhan sangat membenci dosa. Ya. Tapi dosa itu ada di mana? Di dalam tubuh. Yang harus dihajar tubuh kita. Nah, kalau kita dihajar tubuh ini, kita mati. Nah, caranya supaya gak mati gimana? Tapi harus ada tubuh yang dihajar, tubuh anaknya dihajar. Untuk menggantikan kita. Sama seperti penebusan-penebusan yang dilakukan di zaman padang gurun dulu, zaman Israel dulu, zaman Musa dulu. Itu mengorbankan darah domba. Dosa itu ditimpakan kepada domba. Supaya apa? Kita utuh. Nah, hanya kerabat dekat yang dapat meredakan amarah seorang raja dan memberikan tebusan sesuai dengan standar hukum kerajaan. Karena yang paling ngerti tentang hukum kerajaan pasti ya rajanya sendiri atau kerabat dekatnya. Itu yang paling ngerti. Karena apa? Mereka yang buat hukum. Begitu.
Dan ketika Yesus memenuhi standar ini, dia memberikan kita patron, memberikan kita contoh yang harus kita ikuti sebagai sebuah standar cara hidup orang Kristen. Dan kalau cara hidup kita gak sesuai dengan standar Kristus, terus kita gembar-gembor sorga, saya udah mimpi lagi. Masuk sorga itu nggak segampang membalikkan telapak tangan. Tuhan Yesus bilang lebih baik, lebih mudah memasukkan unta ke dalam lubang jarum dibandingkan orang kaya ke dalam sorga. Nah, Bapak Ibu perlu mengerti latar belakangnya itu. Lubang jarum itu bukan lubang jarum Anda masukkan benang itu, ya, bukan. Lubang jarum itu di Israel itu adalah sebuah pintu, ya, atau gerbang. Nah, gerbang itu hanya muat tingginya setinggi manusia saja. Oke, tingginya setinggi manusia, gitu ya, bisa dilewati. Tetapi unta itu lebih tinggi dari manusia. Apalagi unta 2000 tahun yang lalu, gede-gede, gemuk-gemuk, tinggi-tinggi. Nah, untuk memasukkan unta ke dalam gerbang itu harus ditarik untanya supaya dia nunduk. Nah, sifatnya unta kalau ditarik nunduk, dia akan lawan berdiri terus. Dan susahnya setengah mati. Kalau dia sampai nunduk, dia duduk sekalian. Kalau sampai duduk, mau berdiri lagi, kalau berdiri ya udah gak kuat. Tapi caranya apa? Ketika unta itu sudah duduk, itu didorong dari belakang supaya bisa masuk gerbang itu. Itu yang dimaksud Tuhan Yesus dengan lubang jarum, ya. Nah, yang dimaksud orang kaya itu bukan berarti orang banyak duit. Kesian banget orang konglomerat yang sudah menabur sekian banyak dan secara tulus dalam kerajaan Allah terus gak masuk surga. Ya, ini kalau ada orang kaya yang ngomong tenang, you aman. Ya. Maksudnya orang kaya itu begini. Kecenderungan orang kaya adalah mikirin hartanya. Jadi ada sesuatu beban dalam pikirannya yang tidak membuat dirinya itu konsentrasi untuk mengiring Tuhan. Kenapa? Karena di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Itu maksud. Dan perumpamaan semacam ini Tuhan Yesus sudah katakan berkali-kali. Barang siapa masih mau mengurusin ayahnya, ibunya, saudaranya apa, dan mau mengikuti aku, dia tidak layak bagi kerajaan surga. Barang siapa mau membajak tapi masih nengok ke belakang, dia gak layak buat kerajaan surga. Tuhan mencontohkan dari berbagai ilustrasi. Jadi kalau engkau fokusmu memang mau ikut Tuhan, mau masuk surga, engkau harus punya lifestyle surga dulu. Engkau harus punya mental surga. Dari mana dapatnya? Ya dari mendengar firman begini. Ya kalau engkau gak benar dengarkan firman, engkau gak hidup takut akan Tuhan, engkau gak sungguh-sungguh, engkau gak punya komitmen, ya, sulit Anda masuk surga. Minimal, ya contoh sederhana lah ya. Anda berjanji sama seseorang misal, ya, tepatilah janjimu. Karena bagaimana engkau menepati janji kepada yang tidak kelihatan, sedangkan pada saudaramu yang kelihatan aja gak kau tepati. Itu susah Anda masuk surga. Itu contoh sederhana lah. Jadi sekali lagi saya katakan betapa sempurnanya kita harus hidup. Pak, mati buat Tuhan gampang. Saya juga bisa. Kalau kita punya jiwa martir, mau jadi martir gampang. Gampang. Yang susah itu hidup buat Tuhan, bukan mati buat Tuhan. Makanya nanti kalau saya meninggal, ini saya ngomong sama jemaat ya. Kalau saya nanti mati, tolong marahi orang yang bertanya meninggalnya gimana. Marahi. Kalau Anda tidak bisa marah atau takut marah sama orang tersebut, Anda bilang begini,
Saya nggak mau cerita bagaimana Pak Peter itu matinya, tapi saya akan ceritakan bagaimana dia hidup. Itu aja. Nggak usah cerita matinya saja. Entah mati saya karena sakit, entah mati saya karena apa, nggak usah. Tapi ceritakan bagaimana saya hidup, ceritakan bagaimana komitmen saya melayani Tuhan. Dalam kondisi seperti ini pun, yang sudah komitmen seperti ini pun, saya aja masih bertanya seperti Paulus, gue ini sebenarnya layak enggak? Lalu pertanyaannya, Anda bagaimana? Halo? Ya. Saya nggak minta Anda jadi pendeta, enggak. Kekudusan menjadi hidup, memiliki hidup benar, hidup lurus, hidup kudus itu kan enggak harus jadi pendeta. Itu komitmen pribadi masing-masing. Dan Tuhan Yesus di kayu salib sudah mendamaikan Anda dengan Bapa. Anda punya fasilitas untuk datang kepada Bapa kapan saja. Mulai sekarang kalau berdoa, bislah Tuhan berkati kami. Bislah berdoa begitu, jangan berdoa kayak anak-anak. Belajarlah berdoa, Tuhan, aku mau mengikuti, mengiring Engkau. Tuhan selamatkan karakterku. Tuhan selamatkan pikiranku, supaya aku utuh masuk dalam kerajaan sorga. Belajar berdoa seperti itu. Tuhan ajar aku mengenal Engkau. Ajar aku bisa memahami pribadimu. Ajar aku untuk membenci apa yang Kau benci dan mencintai apa yang Kau cintai. Libatkan aku dalam pekerjaanmu. Ada yang pernah begitu? Tunjuk tangan. Ada yang pernah berdoa gitu Pak? Saya salah satu tipe orang yang ya belum lama sih saya sudah berhenti minta berkat. Tapi saya minta berkat buat orang lain, buat diri sendiri. Karena saya tahu berkat itu diperintah. Dan kalau kita hidup sesuai dengan firman, berkat itu datang sendiri. Gak usah diminta, gak usah apa. Berkat datang sendiri. Berkat itu pasti ngikuti. Kalau engkau melayani dengan sungguh-sungguh, ya kan? Kalau engkau mempercayai bahwa kuasa Allah ada dalam dirimu, firman Tuhan udah ngomong tanda-tanda ini menyertai orang yang percaya. Yang ketiga, yang terakhir, karya Kristus kayu salib. Yang pertama mematahkan dosa keturunan, yang kedua menyelesaikan perseteruan manusia dengan Bapa, dan yang ketiga Kolose 2 ayat 14. Kolose 2 ayat 14 dikatakan demikian. Dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita, dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Yang punya hutang jangan pernah berarti hutang saya lunas loh Pak, enggak. Yesus menghapuskan surat hutang yang terus-menerus memperbudak kita dan menjauhkan kita dari berkat Tuhan. Itu secara rohani. Ya. Surat hutang apa? Ketika Anda melakukan dosa, Anda punya dua surat hutang. Surat hutang yang pertama kepada Tuhan, surat hutang yang kedua pada setan. Kenapa? Ketika Anda berdosa, Anda melanggar ketentuan, perintah Tuhan yang harusnya nggak Anda langgar, dan Anda perlu tebusan. Dan terbitlah surat hutang itu bahwa Anda berhutang dosa sama Tuhan. Berhutang, harus berhutang penebusan. Dan Anda harus bayar itu. Yang kedua, surat hutang kepada setan. Kalau Anda berdosa, setan punya hak untuk menuntut dan mengganggu hidup kita sampai surat hutang itu dilunasi.
Jadi bagaimana Anda bisa dapat berkat? Bagaimana berkat itu bisa menjadi berfungsi dalam hidupmu kalau berkat itu hanya buat bayar utang-utang, surat-surat utang itu? Tidak bisa. Dan utang Anda itu terlalu besar. Anda tidak bisa nggak sanggup bayar. Lalu Yesus datang melunasi kedua surat utang ini. Ya. Lunas. Supaya berkat yang datang dari Tuhan itu bisa kau pergunakan sebagaimana mestinya. Ini adalah sebuah istilah. Supaya hidupmu itu bisa fokus untuk melayani Tuhan, untuk menyenangkan hati Tuhan, tanpa ada beban dosa dalam dirimu. Dan itu dipakukan di kayu salib. Dikatakan firman demikian. Dipakukan di surat utang itu, dipakukan di kayu salib. Menandakan bahwa utang ini sudah selesai. Nah, kalau Anda lihat yang terpaku pada diri Yesus apa? Tangannya kan kanan kiri, teman. Ya. Tangan yang kanan kiri dipaku. Dan Alkitab bilang, Alkitab bilang di tangannya ada umur panjang, ada kekayaan dan kehormatan. Itu makanya umur panjang, kekayaan, kehormatan itu semua ada di tangan Tuhan. Semua apa yang berkat buat dirimu itu ada di tangan Tuhan. Engkau bekerja kayak apapun tidak akan menambahi berkatmu kok. Enggak akan. Tapi kalau engkau tunduk di bawah firman Tuhan, biar kata pekerjaanmu pekerjaan rendahan sekalipun, engkau akan selalu cukup di situ. Dan berkatmu akan selalu bertambah. Dan bahkan suatu saat engkau akan memberkati orang-orang di sekeliling. Itu pasti. Saya sudah melihat banyak hamba Tuhan, banyak teman-teman saya, banyak ya termasuk saya sendiri, bapak rohani saya, ya, bagaimana perjuangan mereka melayani Tuhan. Bapak rohani saya itu bukan orang tidak mampu, bukan gak ada orang tuanya, tapi dia dimasukkan oleh orang tuanya ke panti asuhan. Bukan karena dia karena dia menurut perkataan beliau dia terlalu kreatif. Jadi dia terpaksa dimasukkan ke panti asuhan. Dan dia besar di panti asuhan. Ya. Tiap hari sama suster-suster itu diberi makan bulgur. Sampai hari ini saya nggak tahu bulgur itu apa. Bulgur itu makanan kayak apa itu, jadi saya nggak tahu lah. Bayangan saya mirip-mirip kayak bubur apa gitu. Dia berjuang di sana, dididik dalam firman Tuhan, sampai ngelotok keluar dari panti asuhan. Sampai detik ini umurnya sudah 60 lebih. Beliau masih ngadain reuni dengan teman-temannya sepanti asuhan dan saya suka nemenin. Saya melihat mereka bersekutu begitu. Kita sama-sama anak panti asuhan. Itu perjuangan. Saya pernah melihat beliau dalam kekurangannya dalam apa. Saya melihat sekalipun beliau gak pernah kasih tahu saya, tapi saya tahu perjuangan dia itu sulit. Saya pun pernah mengalami perjuangan. Teman-teman saya, hamba-hamba Tuhan juga pernah mengalami perjuangan. Dan kita semua berjuang, Bapak Ibu. Tidak ada yang tidak berjuang. Jangan cuma melihat orang sudah berhasil, sudah enak, sudah nyaman. Enggak. Perjuangannya seperti apa? Apa yang dia sudah tabur di hidupnya? Apa yang ditabur di hidup orang lain? Sehingga suatu saat ketika dia mungkin berpisah lama dengan dirimu, kemudian kau melihat tiba-tiba dia sudah berhasil, ya dia sedang menuai apa yang ditabur. Pertanyaan saya sederhana, Anda tuh udah menabur belum? Kalau Anda belum menabur, jangan mengharap menuai. Penebusan Kristus di kayu salib membuat apa yang namanya berkat Abraham itu tersedia bagi orang-orang yang takut sama dia, sama Tuhan. Coba kita buka Yesaya 48.
Yesaya 48 ayat 17 sampai dengan 19. Yesaya 48 ayat 17 sampai 19. Beginilah firman Tuhan penebusmu yang Maha Kudus, Allah Israel. Akulah Tuhan Allahmu yang mengajar engkau tentang apa yang memberi faedah, yang menuntut engkau di jalan yang harus kau tempuh. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Maka keturunanmu akan seperti pasir dan anak cucumu seperti kersik banyaknya. Nama mereka tidak akan dilenyapkan atau ditiadakan dari hadapan. Ini janji Tuhan buat kita. Ketika kita mengerti karya penebusan Kristus di kayu salib ini janji Tuhan. Berkat kita tuh kayak gelombang laut yang gak putus-putus. Kebahagiaan kita, damai sejahtera kita tidak akan hilang. Makanya saya suka bercanda, hidup pendeta itu pas-pasan. Pas butuh, pas ada, pas pengen, pas ada yang ngasih. Pas-pasan aja. Ya. Nah, hidup pas-pasannya enak. Pas gak punya duit, pas ada yang ngasih, enak. Saya gak ngoyo kejar uang. Saya butuh uang, tapi saya gak kejar. Lalu Pak, kalau gak dikejar gimana Pak? Saya dikejar uang Pak. Saya dikejar uang. Ada aja berkat yang mengalir. Sampai kadang-kadang rasanya mau bilang, kalau uang datang bilang gue lagi tidur. Bercanda. Punya usaha, nggak punya usaha saya. Ya. Tapi satu hal yang saya punya iman bahwa hidup saya nggak akan terkurang. Kalau engkau tunduk sama Tuhan, engkau patuh sama Tuhan, engkau nggak macem-macem di hadapan Tuhan, berkat akan mengalir. Percaya deh, berkat itu akan mengalir. Jaga komitmenmu. Jaga kasih mula-mulamu. Gak mungkin berkat itu gak sampai kepadamu. Nah, Yesus mengosongkan dirinya dari semua kealahannya, kemahakuasaannya, mengosongkan diri dari kemuliaannya. Supaya apa? Supaya kita dipenuhi dengan kemuliaan di hadapan Bapa. Karena seseorang kalau mau sampai ke hadapan Bapa, dia harus dalam kondisi yang mulia. Mulia itu berarti tanpa dosa, tanpa cacat, tanpa celah. Dan Yesus sudah menggantikan itu, memberikan itu kepada kita. Dia memberikan kekudusannya kepada kita supaya kita layak di hadapan Bapa. Pertanyaan saya sederhana. Anda sudah mendengar bagaimana Yesus berkarya mematahkan kutuk keturunan dalam hidup ini. Bagaimana perseteruanmu dengan Bapa karena dosa kita ini sudah diperdamaikan oleh Kristus. Dan bagaimana Tuhan menyediakan berkat sorga bagi kita. Pertanyaan saya sederhana. Jika Anda menerima berkat keselamatan ini, apa yang akan Anda lakukan dengan hidup Anda selanjutnya? Kau mau ngapain? Ingat, pengetahuanmu hari ini bertambah. Kau sudah mengetahui bahwa ini yang Kristus buat saya. Ya. Dan semakin banyak orang tahu, semakin hidupnya dituntut. Engkau sudah tahu kebenaran-kebenaran ini. Apa yang mau kau lakukan dengan hidup? Apa yang kau responi dari karya Kristus ini bagimu? Kalau Anda gak responi ini dengan baik, tidak ada surga bagimu. Maaf, saya bukan pendeta yang ngomong manis-manis. Saya bukan penjanji
mengumbar janji. Ada mahkota tersedia bagimu. Ada kemuliaan tersedia bagimu. Dan kau baru bisa meraih itu semua kalau hidupmu berpadanan dengan hidup Kristus. Lakukanlah firman ini dan setia, maka berkat Allah akan menjadi bagianmu. Sebentar kita akan memperingati pengorbanan Kristus lewat tubuh dan darah. Biarlah tubuh dan darah Kristus ini membasuh Anda dari segala dosa kita semua, dosa Anda, dosa saya, dosa kita semua, dan melayakkan kita kembali untuk hidup sesuai dengan rencananya, sesuai dengan kehendak. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, hamba-Mu berhenti. Tapi firman-Mu ya dan amin, apa yang keluar dari mulutnya Allah tidak akan pernah kembali dengan sia-sia, tapi akan mengerjakan kehendak. Sebab itu Tuhan, firman yang sudah disampaikan, kiranya setiap orang yang melihat, menonton acara ini, Tuhan memberkati mereka. Tuhan menumbuh kembangkan iman mereka, pengertian mereka, supaya mereka dengan segenap kekuatan mereka, segenap kemampuan mereka, mereka mengiring Tuhan. Mereka tetap menabur di tanah yang baik, sehingga suatu saat mereka menuai dan berkat Tuhan itu tercurah atas mereka. Penebusan-Mu pun biarlah mereka menghargai, biarlah mereka hidup menurut perpadanan dengan Kristus, Guru Agung kami, yang mencontohkan keagungan hidup kepada kami, supaya kami layak di hadapan. Hamba menyerahkan setiap jemaat yang menonton acara ini Tuhan, supaya setiap mereka diberkati Tuhan, mereka diberikan kemurahan oleh Tuhan, dan mereka diberikan kuasa kekuatan untuk terus melakukan firman-Mu, terlepas dari apapun keadaan yang menghimpit mereka, tapi mereka mengutamakan Tuhan dalam segala hal. Terima kasih untuk karya-Mu yang besar. Terima kasih karena Kau sudah mengatakan hari ini sudah selesai pada setiap kami. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang diberkati Tuhan boleh sama-sama katakan amin. 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 Terima kasih kepada Pak Gembala yang telah membagikan firman hari ini. Kita tetap semangat, tetap bukan hanya optimis, tapi tetap beriman bahwa Tuhan akan menyelesaikan setiap masalah yang kita hadapi. Mungkin di luar sana banyak perusahaan yang sudah merumahkan karyawannya. Ada yang masih digaji, ada yang digaji 25%, ada yang digaji potong 25%. Saya ada dengar dari vendor perusahaan yang tempat saya bekerja. Ada yang digaji 50%, bahkan ada yang sudah dirumahkan. Dan bahkan ada mungkin perusahaan yang merumahkan karyawannya, dan karyawan yang tetap tinggal diberi double kerjaan dengan gaji tidak ditambah. Itu mungkin mereka pikir bersyukur dibanding teman yang sudah tidak akan mendapatkan gaji, tapi beban kerjanya makin bertambah. Tetap bersyukur Bapak Ibu, hidup kita dipelihara oleh Tuhan. Apapun yang kita hadapi ke depan, Tuhan tidak pernah mengizinkan sehelai rambut pun jatuh dari kepala kita. Jadi tak pernah ada sehelai rambut jatuh tanpa izin Tuhan. Demikian juga apapun yang akan kita hadapi ke depan, pasti ada kendali Tuhan. Kita hanya butuh iman aja dan berharap terus sama Tuhan Yesus. Terima kasih untuk Pak Gembala, Tuhan memberkati, makin dipakai luar biasa dalam memenangkan banyak jiwa buat Tuhan. Bapak Ibu, kita akan mempersiapkan diri kita pada hari ini untuk memperingati kematian Tuhan Yesus dengan makan tubuh dan minum darah Tuhan Yesus yang telah
dipecah-pecahkan, yang telah tercurah untuk darah yang telah tercurah untuk dosa kita pada 2000 tahun yang lalu. Kita memperingati itu, kita persiapkan hati dan pikiran kita. Seperti yang Pak Gembala tadi infokan bahwa kita bawa pikiran kita di 2000 tahun yang lalu di saat karya besarnya Bapa dikerjakan lewat Tuhan Yesus, supaya kita bisa memahami pengorbanan Tuhan itu. Kita angkat pujian, terlalu besar kasih-Mu Bapa. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Kita nyanyikan lagi dari awal. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih, sebelum kita bersatu dengan tubuh dan darahnya untuk memperingati kematian Tuhan Yesus Kristus bagi dosa-dosa kita, saya akan bacakan firman Tuhan dari 1 Korintus 11 ayat 23 sampai dengan 30. Demikian firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dibenterkan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengambil tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Bapak Ibu yang di rumah, kalau bisa Bapak Ibu berdiri, ya, silakan berdiri untuk menghormati tubuh dan darah Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa.
masing-masing berdoa meminta supaya Tuhan boleh melayakkan kita menerima tubuh dan darahnya. Mari bersama-sama kita angkat roti ini. Mari bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Inilah roti yang turun dari sorga. Inilah tubuh Yesus Kristus yang digantung, yang dipecah-pecahkan di atas kayu salib. Yang pertama, yang memberikan kami hidup kekal dalam kerajaan sorga. Yang kedua, yang menjanjikan kami diciptakan kembali segambar seperti Allah. Yang ketiga, dengan tubuhnya kami disembuhkan dari semua penyakit kami. Mulai hari ini kami tolak migrain, kami tolak sakit kepala, kami tolak sakit kanker dan sakit tumor. Dalam nama Tuhan Yesus kami tolak pikun, kami tolak lumpuh, kami tolak vertigo. Dalam nama Tuhan Yesus kami tolak terkapar di rumah sakit. Hari ini juga aku disembuhkan dari semua penyakitku. Aku sehat sentosa. Dalam nama Tuhan Yesus. Inilah roti yang turun dari sorga. Inilah tubuh Yesus Kristus. Mari kita makan. Inilah tubuh Yesus Kristus yang ajaib. Terima kasih Tuhan Yesus. Untuk sudah menerima tubuhnya, mari kita angkat cawan ini, angkat anggur ini. Mari kita bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Inilah darah Yesus Kristus yang tercurah dari kayu salib. Yang pertama, yang memberikan kami pengampunan, penebusan atas dosa kami, atas kesalahan kami. Mulai hari ini kami janji bertobat dan hidup dalam pertobatan. Keluarga kami, keluarga yang kudus. Kami telah persinahan, percabulan, perceraian. Kami telah poligami dan poliandri. Hidup kami dikuduskan, disucikan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, dengan darahnya, dengan bilur-bilurnya, kami disembuhkan dari semua penyakit kami. Mulai hari ini, kami tolak kanker, kami tolak sakit jantung, kami tolak sakit paru-paru, kami tolak sakit ginjal, kami tolak sakit lambung, sakit lever. Dalam nama Tuhan Yesus, kami tolak diabetes, hepatitis, darah tinggi, darah rendah. Kami tolak bisa operasi, kami tidak terkapar di ruang ICU, kami tolak alergi, kami tolak semua penyakit kulit. Dalam nama Tuhan Yesus, kami tolak COVID-19, kami tolak Corona. Dalam nama Yesus, hari ini juga aku disembuhkan dari semua penyakitku. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang mengajar bahwa darah Yesus, perjamuan ini lebih dari roti mana yang turun dari padang gurun. Hidup kami mulia, diberkati tanpa batas. Oleh karena itu, kami tolak kekurangan, kami tolak utang-utang pribadi, kami tolak prestasi ekonomi. Hidup kami naik, bukan turun, dari kepala, bukan ekor. Apa yang kami pegang, apa yang kami kerjakan, dibuat Tuhan berhasil. Kemanapun kami pergi dan melangkah, kebajikan kemurahan menyertai kami. Tempat yang kami pijak akan diberkati. Hidup kami di bumi dibuat Tuhan seperti di surga. Dalam nama Tuhan Yesus, semua bentuk penyakit, penderitaan sudah digantung, sudah diselesaikan di atas kayu salib. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, inilah darah Yesus Kristus. Mari kita minum. Inilah darah Yesus Kristus yang ajaib. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu. Jemaat dipersilakan duduk.
Terima kasih untuk kasih setiamu buat kami. Tepat hari ini Tuhan, Kau disalibkan buat kami. Kau ditimpakan kutuk yang harusnya ditimpakan kepada kami. Engkau menggunakan mahkota duri supaya kami bisa memakai mahkota kemuliaan nantinya. Engkau ditikam sampai air keluar dari tubuhmu menandakan tetes darah terakhir sudah habis. Sampai darah penghabisanmu Kau mengorbankan dirimu bagi kami. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu. Sebab itu Tuhan kami berdoa hari ini. Kami gak mau minta macam-macam. Yang kami minta Tuhan, perbaharui cara berpikir kami. Perbaharui cara pandang kami terhadap segala sesuatu. Selamatkan karakter kami. Selamatkan jiwa kami. Awasi perbuatan-perbuatan kami. Jagai hati ini. Supaya tetap setia sampai akhir mengirim kami. Dan terlebih lagi dalam keadaan apapun, ajar kami untuk berserah. Berserah total kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan ini kami menyerahkan diri kepadamu. Biarlah Engkau yang beracara di dalam hidup kami, mulai siang hari ini sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus untuk tubuh darah-Mu, untuk firman-Mu yang menguatkan kami, yang menegur kami. Ajar kami untuk selalu turut dalam kehendak, selalu dengar-dengar
kami ini tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Supaya Tuhan bisa membuat hidup kami naik dan terbangun. Ajar kami untuk terus takut akan Tuhan. Ajar kami untuk memahami, untuk mengerti dan membiarkan Tuhan berdaulat penuh dalam hidup kami. Dalam setiap keadaan kami dan situasi kami. Dan biar kehendak-Mu yang jadi atas kami, bukan kehendak kami sendiri. Dan pagi ini Tuhan kami mau berdoa untuk bangsa negara kami. Kami sudah mendengar penderita COVID-19 semakin bertambah. Sudah lebih 3.000 orang, bahkan 3.500 orang. Tuhan, selamatkan bangsa ini. Jauhkan bangsa ini dari sampah. Cukup Tuhan. Kembalikan kasih sayang-Mu bagi bangsa ini. Ingatlah penebusan-Mu bagi bangsa ini. Pulihkan negeri kami ini. Yang kami tahu kami banyak dosa. Bahkan kami dari gereja-gereja pun lebih mementingkan diri kami sendiri. Lebih mementingkan banyaknya uang yang masuk ke gereja-gereja kami. Lebih mementingkan ketenaran kami. Ampuni kami. Tapi kami melupakan orang-orang di daerah. Kami melupakan saudara-saudara kami yang membutuhkan. Hanya untuk supaya kami kaya dan terkenal. Ampuni kami. Kami berdoa pemulihan Tuhan mulai terjadi atas gereja-gereja dimanapun di Indonesia ini. Biar gereja-gereja kembali tulus dalam melayani. Gembala-gembala tulus dalam melayani, tidak bermotivasikan uang. Hamba berdoa, hamba Tuhan tidak saling serang, tidak saling sindir dalam nama Yesus. Dalam keadaan-keadaan seperti ini, persatukan kami Tuhan sesuai kegenapan firman-Mu dalam Yohanes 17. Persatukan kami sehingga kami bisa sungguh-sungguh berdoa buat bangsa ini dan keselamatan bangsa ini. Kami memberkati Presiden kami, Pak Jokowi, Pak Yusuf Kalla sebagai wakilnya dan semua jajaran kementerian yang ada. Supaya mereka boleh memerintah negeri ini dalam takut akan Tuhan. Kau yang menunjuk mereka menduduki posisi mereka sekarang, Tuhan. Letakkan hati yang bijaksana dalam diri mereka untuk bagaimana mengatur negeri ini supaya kembali dalam damai sejahtera Tuhan. Begitu juga dengan gereja-gereja Tuhan yang ada di bangsa ini. Engkau yang menilai, bahkan Engkau yang menghakimi kami semua Tuhan. Pilih hati kami, adakah Engkau menemukan ketulusan di antara gereja-gereja yang ada. Bongkar kami Tuhan. Bongkar gereja-gereja yang hanya motivasinya uang, yang mengeruk uang dari jemaat demi kekayaan pribadi. Hamba doa gereja-gereja di Indonesia boleh kembali dipulihkan seperti pada zaman kisah para rasul. Gereja yang berbagi, gereja yang tidak hanya mengeruk uang, gembala-gembala yang tidak hanya memperkaya diri, tapi gembala-gembala yang turun ke kampung-kampung
Gembala-gembala yang mau ke pedalaman-pedalaman menjangkau jiwa-jiwa untuk kemuliaan nama-Mu. Gembala yang mau korban dan bukan mengorbankan jemaatnya. Pulihkan Tuhan. Menyerahkan bangsa negara kami ini ke dalam tangan Tuhan saja. Kami percaya hari-hari yang baik akan segera melanda Indonesia. Jikalau gereja-gereja bertobat, jikalau hamba-hamba Tuhan betul-betul hidup dalam kesungguhan dalam melayani Kau. Kami percaya kemuliaan-Mu akan memulihkan Indonesia. Terima kasih. Berdoa juga untuk gereja-gereja dimanapun ada saat ini yang mungkin tidak ibadah dalam gedung gereja mereka masing-masing, tapi ibadah secara online. Hamba-hamba-Mu memberitakan firman Tuhan, baik di kota, di pedesaan, di pedalaman. Atau hamba-hamba-Mu hanya bisa mengirimkan renungan. Tuhan berkati gereja-gereja kan, perlengkapi gereja-gereja Tuhan. Dari gereja kecil kami ini kami berdoa buat hamba-hamba Tuhan dimanapun berada. Kau perlengkapi, Kau penuhi setiap kebutuhan mereka Tuhan. Khususnya hamba-hamba Tuhan di pedalaman-pedalaman yang tetap mau bersyukur di tengah-tengah kekurangan mereka. Tuhan tolong. Hamba berdoa setiap hamba-hamba Tuhan yang di daerah, Kau berkati Tuhan. Mereka tidak punya mental minta-minta, tapi mereka punya mental yang tulus melayani Tuhan, yang tidak mengorbankan integritasnya demi uang, supaya orang-orang di pedalaman sana sungguh-sungguh diselamatkan untuk kemuliaan nama-Mu. Dan ada berkat khusus tersendiri yang Tuhan akan berikan kepada setiap hamba Tuhan yang tulus melayani Tuhan. Dan juga untuk gereja kami berdoa Tuhan, sampai saat ini Tuhan sudah memperluas pelayanan kami. Berkati gembala cabang kami, Pendeta Onesimus Giligili, yang mengembalakan JKI Sion Community Church di Hotel Zuri Mangga 2. Dimanapun dia berada saat ini, Tuhan berkat Tuhan yang berlimpah-limpah, kasih karunia-Mu dan penjagaan-Mu ada atas hamba-Mu ini. Begitu juga dengan wakilnya Pak Beri. Dimanapun Pak Beri berada, Tuhan berkati. Demikian juga jemaat, dimanapun mereka berada, perlindungan Tuhan sempurna atas mereka. Tidak ada satupun yang kena corona atau penyakit apapun dalam nama Yesus. Begitu juga dengan jemaat JKI MCC yang ada di Cikarang Tuhan, dan dimanapun berada saat ini yang menonton acara ini, Tuhan menjagai kami semua. Biarlah roh kekeluargaan yang ada di gereja ini tetap utuh, tetap bersatu untuk memuliakan nama Tuhan dan memenuhi misi Tuhan yang Tuhan tempatkan di gereja kami ini. Berkati juga kalau gereja cabang yang ada di Nias dengan gembalanya Pak Bezi Tuhan, yang mungkin juga menonton acara ini. Tuhan memberkati hidupnya, pelayanannya, pengorbanannya di Teluk Dalam. Dan kami bersyukur gereja di Nias sudah jadi, sudah rampung. Terima kasih untuk setiap sponsor yang sudah memberi pada untuk pembangunan gereja ini Tuhan. Sekalipun gereja masih bentuk sederhana, dan hari ini atau besok ada pembangunan untuk WC-nya, Tuhan tolong. Hamba berdoa dengan cara-Mu yang ajaib, satu hari nanti, tidak lama Tuhan, Kau akan membangun gereja ini dalam bentuk yang permanen, supaya di Nias ada nama Tuhan bersemayam, supaya di Nias keselamatan itu boleh melanda pulau ini. Ada gereja yang bermisi untuk memuliakan nama Tuhan. Berkati Pak Besi dan istrinya Ibu Tirta Waro Tuhan, jaga mereka sehat, kasih karunia-Mu berlimpah-limpah atas mereka dan anak-anak mereka serta rumah tangga mereka. Berkati semua jemaat yang sudah bersusah payah, yang
mau membantu membangun gereja sehingga nggak harus bayar tukang. Tuhan berkati cerah dari lelah mereka. Balaskan kepada mereka setimpal apa yang mereka sudah berikan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati juga calon gembala Pak Faru Roji di Depok yang akan membuka cabang JKI MCC Depok. Tuhan, tolong kiranya berkat Tuhan tercurah atas hamba-Mu ini. Jiwa misinya akan tetap bergelora untuk kemuliaan nama-Mu. Berkati keluarganya, istrinya Clara dan anak-anaknya Tuhan. Anaknya yang masih dalam kandungan, Tuhan berkati supaya anak ini lahir sehat, menjadi hamba Allah seperti ayahnya, dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Menyerahkan segala sesuatu ke dalam tangan-Mu. Kami percaya musim yang baik, hari yang baik akan menjadi bagian kami orang-orang percaya. Ketika kami tunduk dan takut atas Tuhan. Terima kasih Bapak. Dan sebentar kami mau menyelesaikan ibadah ini. Tapi sebelumnya kiranya tangan Tuhan sendiri yang boleh turun dan memberkati setiap kami. Saudara-saudara kekasih, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat rahmat anugerah. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan menguduskan engkau. Kiranya Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberimu kasih karunia. Kiranya Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberimu damai sejahtera. Turunlah kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih dari anaknya Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kita, serta persekutuan pertolongan, penghiburan daripada Roh Kudus menyertai kita mulai siang hari ini sampai selama-lamanya, sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kali kedua di awan permai untuk kita. Terima kasih Tuhan. Amin. Amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu semua. Terima kasih Bapak, terima kasih untuk semua kebaikan Tuhan sehingga ibadah kita sudah berjalan dengan baik. Terima kasih untuk yang sudah menyaksikan ibadah ini lewat live streaming maupun lewat Zoom meeting. Tuhan memberkati Bapak Ibu di rumah. Dan terima kasih untuk pelayanan hari ini, Pak Gembala yang telah membawakan firman, Saudara Bimo yang telah melayani kita di keyboard, Pak Agus Kelotok Ibadah yang telah mengatur semuanya berjalan dengan baik. Terima kasih untuk pelayanannya. Dan untuk pengumuman hari Minggu jam 10 ibadah Paskah masih dari lewat live streaming juga. Dan besok hari Sabtu doa malam jam 8. Bapak Ibu diharapkan untuk join di Zoom meeting karena doa tidak live di Facebook tapi di Zoom cloud meeting karena kita akan berdoa bersama-sama. Dan seperti doa malam biasanya kita di gereja, kita juga akan doa malam bergilir. Jadi Bapak Ibu diharapkan untuk bersama-sama, kita tidak perlu membuang waktu dan energi untuk datang ke Grand Suri untuk berdoa, tapi masih hanya di rumah kita masing-masing dan lewat handphone atau laptop kita bisa berdoa bersama-sama, berdoa untuk gereja kita, berdoa untuk bangsa ini dan dunia ini. Kiranya Tuhan segera memulihkan dan memulihkan keadaan kita juga. Demikian pengumuman. Terima kasih Bapak Ibu. Selamat memperingati kematian Tuhan Yesus. Selamat memperingati Hari Jumat Agung pada tahun ini. Walaupun kita memperingati di rumah kita masing-masing, tapi kita cari maksud Tuhan apa dalam kehidupan kita pribadi. Kalau kita selama hidup kita tidak pernah ibadah Jumat Agung di rumah, baru sekarang kita ibadah Jumat Agung di rumah, dan besok hari Minggu kita juga ibadah Paskah di rumah kita masing-masing. Kita cari kehendak Tuhan, kita cari tahu apa yang Tuhan mau dalam hidup kita, supaya hidup kita tetap jadi berkat buat sesama. Terima kasih semua, Tuhan memberkati. Selamat menikmati, selamat memperingati Hari Jumat Agung. Tuhan memberkati. Bapak Ibu, Tuhan berkati ya semua. Berkati Bapak Ibu. Selamat Jumat Agung. Sampai ketemu. Ya. Besok doa malam jangan lupa ya. Oke. Ini di live nih, di shoot. Saya putus ya. Tuhan berkati. Tuhan berkati semuanya. Sehat-sehat. Makin